Pertama sekali kita buka dulu yaitu Excel-nya, program Excel. Setelah kita buka, lalu kita isikan di sini yaitu pretest kelas eksperimen. Misalnya kalau ada kelas eksperimen dan ada kelas kontrolnya. Lalu di bawahnya ini kita buatkan nomor. Selanjutnya soal yang pertama, soal kedua. Lalu ini bisa kita copy, kalau mau kita copy biar cepet. Kita kopikan di sini. Misalnya soal kita ada sampai 5, maka kita klik lagi untuk merubah menjadi yang ketiga. Kita rubah di atas ini. Ini yang keempat. Lalu berikutnya yang kelima. Lalu di sampingnya kita buatkan yaitu skor total. Nah, kita rapikan. Ini kita buat karena siswa kita ada sampai 40 misalnya. Ini kita aktifkan, kita blok dua-duanya, lalu sampai muncul tanda seperti ini, kita tarik sampai 40. Setelah kita temu 40, kita hentikan, kemudian kita blok ini, kita blok semua, lalu kita buatkan di tengah, kemudian ini kita buatkan garisnya, kolomnya. Lalu kita pilih jenis hurufnya, misalnya Times Roman. Kita cari sampai ketemu. Setelah ketemu Times Romansnya, kita pilih. Lalu kita buatkan hurufnya misalnya font 12. Nah, setelah ini baru kita buka yaitu data yang sudah pernah kita buat atau yang sudah ada. Kita pindahkan semua ini pretest dari siswa kita. Kita copy. Kemudian soal nomor 2 juga kita copy. Lalu nomor 3 sampai dengan nomor 4. Nomor 5. Kemudian sampai dengan skor totalnya kita pindahkan semua. Skor totalnya ini boleh kita gunakan rumus dengan cara seperti ini. Tetapi kalau kita lihat ternyata nanti untuk soal nomor 5 tertutup, maka kita gunakan rumusan dengan menarik kursor saja
Ini kita buatkan zoom, buka kurung, nih sama dengan zoom, lalu buka kurung, kemudian kita tarik kursor dari sini sampai ke soal nomor 5, kita tutup kurung lalu enter. Selanjutnya ini kita tarik saja ke bawah supaya yang lainnya secara otomatis terhitung. Setelah itu kita buatkan juga untuk post test. Post testnya untuk kelas eksperimen. Ini kita copy saja tabelnya ini. Setelah kita copy, lalu ini kita hapus. Lalu kita pindahkan satu persatu. Untuk post test yang kedua, kita copy, kemudian untuk postel soal nomor 3, lalu untuk post test yang keempat, kemudian kita Ctrl C Ctrl V aja. Kemudian yang kelima, lalu karena tadi ini kita menggunakan tabel yang sudah ada rumusnya, yaitu tabelnya pretest, maka otomatis nanti skor totalnya sudah terhitung semua. Maka skor totalnya otomatis sudah dapat. Nah, setelah ini baru kita buka SPSS kita. Tujuannya adalah supaya nanti kita tinggal mengcopy ke SPSS dari Excel-nya. Nah, setelah terbuka SPSS-nya, di variable view ini kita isikan di sini, yaitu soal underscore 1, soal underscore 2, soal underscore 3, soal underscore 4, kemudian soal underscore 5, dan yang terakhir yaitu ini selain underscore kita bisa menggunakan titik supaya ada pemisahnya. Jadi di SPSS boleh menggunakan underscore atau titik. Itu kita klik data view.
sehingga hasilnya jadi seperti ini. Lalu kita copy untuk yang pretest, ini kita blok aja semua sampai ke bawah. Setelah kita blok, lalu Ctrl C, kemudian kita bawa ke SPSS-nya, lalu kita Ctrl V. Maka semua data yang di Excel tadi akan otomatis pindah. Lalu kita pilih Analyze, Correlate, lalu Bipatriot. Nah, ini kalau SPSS-nya sudah pernah kita gunakan, dia otomatis sudah pindah semua. Tapi kalau baru, ini tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi ini boleh kita pindah satu-satu atau kita blok aja semua, lalu kita pindahkan sekaligus. Kemudian kita lihat ini persen sudah dicentang. Lalu setelah itu semua beres, kita klik aja OK, maka hasil proses pengolahannya seperti ini. Lalu kita copy, kita bawa dia ke Word. Kita buatkan di sini misalnya judulnya adalah uji validitas data pretest. Setelah itu kita Ctrl V karena tadi udah kita copy yang dari SPSS-nya. Nah, maka ini tabelnya. Namun kita harus bisa mengartikan ini. Nah, kesimpulan dari sini semua kita buatkan di tabel baru untuk melihat masing-masing per indikator soalnya dan skor totalnya. Nah, ini kita buatkan misalnya 4 kali 6. 4 kali 6. Lalu ini kita geser. Kemudian kita kasih ini nomor. Kemudian ini RXY. Lalu ini R tabel. Kemudian di kolom terakhir kita buat keterangan. Nomornya ini kita isi, ini kita blok dulu semua biar rapi, boleh. Kita buatkan dia di tengah. Lalu jenis hurufnya kita pilih Times Romans font 12. Maka dia sudah kelihatan rapi. Lalu ini kita aktifkan, ini kita klik yang ini kita blok supaya dia di bawah, supaya lebih kelihatan lebih rapi sebagaimana di buku-buku yang dicetak. Lalu ini kita isikan nomor 1 sampai dengan 5 karena tadi ada 5 soal kita. Nah, lalu inilah yang jadi RXY-nya. Maka ini nilai RXY nomor 1 ini. Kemudian nilai RXY2 itu dari percent correlation-nya kita ambil. Ini kita pindah saja. Kita copy. Kemudian yang ketiganya ini 0,546. Lalu nomor 4-nya ini adalah 0,269. Lalu yang nomor 5-nya kalau kita amati di sini ternyata dia 1. Kali ini kita pindahkan saja, kita buatkan 1. Lalu R tabelnya ini kita lihat dari ketentuan tabel. Nah, ini untuk 0,05 yang biasa penelitian pendidikan. Lalu kita cari karena jumlah siswa kita 40, maka dia sampai 40. Maka ini hasil R tabelnya. Inilah yang kita pindahkan ke R tabel.
Ini kita copy aja semuanya karena sama untuk semua soal itu siswa kita jumlahnya 40. Lalu ini artinya adalah 0, bisa kita rapikan. Lalu di sini jika RXY lebih besar dari R tabel, maka dia valid. Tetapi jika sebaliknya, maka dia tidak valid. Kalau kita lihat nomor 1, dia RXY-nya lebih besar dari R tabel, maka dia valid. Nomor 2 juga lebih besar, maka valid. Nomor 3 lebih besar, valid. Nomor 4 juga lebih besar, maka juga valid. Nomor 5 juga lebih besar, valid. Dengan demikian, semua soal untuk pretest itu valid. Lalu kita uji validitasnya untuk post-test. Kita buatkan yang kedua. Yang ini kita buka lagi SPSS-nya. Ini kita hapus saja datanya. Kita blok dulu semua, lalu delete. Kita oke-kan. Setelah itu kita buka Excel tadi yang sudah kita susun untuk yang post-testnya. Nah, sekarang yang post-testnya kita copy, kita blok semua, lalu Ctrl C, kemudian kita bawa ke SPSS, lalu Ctrl V, lalu kita pilih Analyze, lalu correlate with variate. Nah, karena tadi sudah kita gunakan, semua sudah terpindah. Ini juga sudah dicentang. Kita tinggal oke-kan saja. Maka hasil proses pengolahan validitasnya adalah ini. Kita kopikan ini ke Word-nya tadi. Ini. Kita turunkan saja ke bawah biar rapi. Ini kita hapus. Lalu tabelnya ini kita copy saja. Kita bawakan ke bawah untuk post-test. Ini kita hapus 3-nya. Lalu Ctrl V. Kemudian ini RXY-nya yang pasti berbeda. Juga nanti validitasnya harus kita lihat kembali apakah dia valid atau tidak. Nah, untuk yang soal pertama kita lihat di sini RXY-nya itu dari Pearson correlation itu kita copy, pindahkan ke sini untuk nomor 1. Dengan cara yang sama untuk nomor 2-nya kita dapat 0,231. Kita Ctrl V. Kemudian nomor 3 ini 0,395. Lalu nomor 4 0,698. Dan yang terakhir nomor 5. Di sini 1, maka kita isikan 1. Nah, dengan cara yang sama seperti untuk pretest tadi, kalau RXY-nya lebih besar dari R tabel. Nah, kalau kita lihat untuk nomor 1 lebih besar RXY-nya, maka dia valid. Kemudian nomor 2 ternyata dia lebih kecil dari R tabel, RX
Y-nya, maka dia tidak valid. Nomor 3 lebih besar, valid. Nomor 4 lebih besar, valid. Nomor 5 lebih besar, valid. Jadi soal nomor 2 untuk post test ternyata tidak valid. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.